Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu atas nama Miftahul Alfan Febrianza, Muhammad Ziki Al-Ghazali, dan saya, Nurul Hidayati, akan menjelaskan tentang bahan ajar buku yang sudah kita buat bertiga, yaitu tentang buku Maharoh Kiroah untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Dalam bahan ajar yang kita buat itu ada 14 bab yang nantinya akan kita jelaskan bertiga secara bergantian. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan tentang bab yang pertama, yaitu At-Ta'rifu bin Nafsi. Dalam bab tersebut akan dipelajari tentang bagaimana memperkenalkan diri, yaitu untuk mengetahui nama, untuk mengetahui tempat tinggal, untuk mengetahui alamat, dan begitu juga untuk dhamir muttasil, misalnya ada ismi, ada ismuka, ada ismuki, ada ismuhu, ada ismuha, seperti itu. Jadi untuk dasarannya saja untuk perkenalan diri. Pada bab 1 kita yang nanti akan dipelajari yaitu tentang hal-hal yang tentang perkenalan. Sedangkan untuk yang bab 2 yaitu judulnya Usroti, keluargaku. Di situ nanti akan menjelaskan tentang nama-nama anggota keluarga seperti ada kakek, ada nenek, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan dan sebagainya nanti akan dijelaskan pada bab 2. Dan di situ nanti juga ada soal-soal mengenai tentang keluarga itu sendiri. Jadi disediakan bacaan sehingga untuk memperlancar tentang kiroah anak, di situ anak bisa mempelajari tentang bacaannya, kemudian menjawab apa yang sudah dia baca sesuai dengan bacaannya tadi. Sedangkan yang ketiga itu adalah babnya hiwayati, yaitu hobi saya. Di situ ada diterangkan tentang bacaan atau kiroah yang di dalamnya ada macam-macam hobi sehingga anak ketika membaca pada bab 3 itu bisa mengetahui, bisa memahami tentang macam-macam hobi sehingga dia bisa menyebutkan apa hobi dia, apa hobi temannya, seperti itu. Sehingga pada setelah ada bacaan tadi anak bisa mengerjakan soal-soal tentang hiwayah itu tadi. Sedangkan bab yang keempat yaitu At-Ta'rifu bil amilina fil madrasah. Pada bab ini anak akan mengetahui siapa saja orang-orang yang berada di dalam madrasah. Misalnya di situ ada kepala madrasah, ada guru, ada pegawai sekolah, ada pegawai kantin dan lain sebagainya. Anak bisa mengetahui nama-namanya, menyebutkannya dengan menggunakan bahasa Arab. Caranya yaitu yang di dalamnya di situ ada bacaan, ada kiroah, dan anak bisa membaca, bisa memahami dengan keterangan guru, kemudian mengerjakan tadribatsnya setelah bacaan tersebut, sehingga anak akan paham dengan at-ta'rifu bil amilina fil madrasah. Demikianlah penjelasan bab 1, 2, 3, dan 4. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman yang lain. Terima kasih. 3. Baik, selanjutnya dari saya, Miftahul Alfan Febriansa akan mempresentasikan bab 5 sampai bab 9. Untuk bab 5 ini mengambil tentang al-marafiqu al-madrasatiyah. Itu di situ mufradatnya ada gambarnya untuk memahamkan siswa. Terus untuk teksnya ada 2. Itu yang dijelaskan oleh guru beserta artinya. Jika belum ada yang tahu artinya, perlu diingat untuk guru jangan mengartikan mufradat itu secara langsung, harus dikasih muradif ataupun lawan katanya. Kemudian untuk al-adawatul madrasatiyah itu mufradatnya juga berupa gambar, karena siswa itu lebih condong memahami dengan gambar daripada dengan kata-kata, karena untuk kata-kata itu berpikir 2 kali. Kemudian untuk materinya itu menjelaskan tentang yang pertama mudzakkar muannas. Nah, letakkan hadza hadhihi dari katilka dan lain sebagainya. Kemudian
Yang kedua itu tentang domir. Domir yang di sini kita pakai ana, nahnu, hiya, huwa, anta, anti itu. Sementara untuk kelas 1 itu dulu, karena jika dikembangkan ke huwa, huma, hum akan lebih susah. Terus qiraatnya ini ada ayat nakro, akan dibaca untuk pemahaman, meningkatkan pemahaman skill membaca seorang siswa. Kemudian bab 7 itu al-adawatu kedua. Bedanya apa dengan yang satu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Vicky Al-Ghazali. Di sini saya akan menerangkan tentang bab 10 sampai bab 14. Nah, dalam buku ini untuk yang bab 10 itu diisi dengan tema Al-Unwan 1. Di antaranya untuk kompetensi dasar menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan Al-Unwan 1. Untuk indikator yang ada adalah memahami teks sederhana dan melakukan tanya jawab seputar tema bab Al-Unwan 1. Yang kedua, mengidentifikasi mufradat bahasa Arab terkait tema Al-Unwan 1. Pada bab ini, pada bab 10 ada beberapa mufradat yang berhubungan dengan tema tersebut, seperti mufradat kata unwan, syari, rokbun, dan mufradat lain yang berhubungan dengan tema Al-Unwan 1. Kemudian setelah pada pemaparan mufradat, nanti siswa diminta untuk membaca dan memahami pada nas yang telah disebutkan dan dipaparkan pada buku tersebut. Dan kemudian siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Ada sekitar 5 pertanyaan untuk pada bab 10 ini, pada tema Al-Unwan 1. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu pada bab 11, itu masuk pada materi Al-Unwan 2. Pada tema materi kali ini, Al-Unwan 2 memaparkan beberapa mufradat tentang adat atau bilangan. Itu ada bilangan dari 0 sampai bilangan 10. Kemudian nanti siswa akan dihadapkan pada sebuah contoh kartu alamat, dan di situ ada unsur nama, alamat, dan juga nomor-nomor, baik nomor rumah atau nomor-nomor alamat lain. Selain itu, setelah nanti siswa melihat dari kartu tersebut dan memahami, nanti siswa diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya juga untuk mencari jawabannya diperlukan keterampilan dalam membaca. Kemudian untuk bab yang ke-13, bab ke-13 ini bertemakan pada Al-Baiti. Al-Baiti, untuk tema Al-Baiti ini kompetensi dasar itu memahami fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Baiti. Untuk indikator pembelajaran itu memahami dan menjelaskan isi teks sederhana berkaitan dengan Al-Baiti. Kemudian mengidentifikasi mufradat bahasa Arab terkait tema Al-Baiti. Di situ juga bisa dilihat dalam buku ada beberapa mufradat. Dalam mufradat ini kami mengelompokkan sesuai pada ruangan-ruangan, seperti ada fi ghurfatil julus, fi ghurfatil muzakirah, fi ghurfatil akli, fi ghurfatil naum, dan juga ruangan-ruangan yang lainnya. Di situ ada
satu ruangan, kemudian ada sub-sub lagi mufrodatnya. Selain mufrodat, kami juga memaparkan teks-teks bacaan guna melatih kemampuan membaca siswa. Untuk mengukur kemampuan membaca siswa, di sini juga kami menyediakan beberapa soal yang terkait, yang jawabannya nanti bisa dicari pada teks bacaan tersebut. Kemudian selanjutnya bab ke 13, yaitu terkait tema min yaumiyatil usroh. Untuk kompetensi dasar, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, bunyi kata dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema min yaumiyatil usroh. Di situ ada beberapa mufrodat, ada banyak, bisa dilihat oleh siswa. Dan juga ada teks bacaan. Teks bacaan ini diminta untuk siswa untuk memahaminya, dan setelah memahaminya nanti diminta untuk menjawab soal-soal yang ada, yang telah disediakan. Kemudian yang terakhir, yaitu yang bab ke-14, yaitu min yaumiyatil usroh 2. Di sini ada perbedaan, yaitu ada materi fi'il mudhari'. Pada materi fi'il mudhari' ini berbasis pada materi fi'il mudhari' yang tasrif lughawi. Di sini selain untuk contohnya kami kita selaraskan dengan tema min yaumiyatil usroh, sehingga siswa lebih mudah untuk memahami. Dan itu untuk mengambil penilaian, kami ada teks bacaan, dan di sini teks bacaan tersebut kami minta untuk menerjemahkan. Jadi untuk menerjemahkan, siswa secara tidak langsung juga ikut membaca teks tersebut untuk memahaminya. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.